dari S1 Kebidanan. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana siklus haid atau menstruasi yang normal itu seperti apa. Disimak ya videonya. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku mau kasih tahu dulu ke kalian beberapa informasi tentang menstruasi ini. Jadi yang pertama, 90% wanita ini mengalami siklus menstruasi ini sekitar 21 hari nyampe 35 hari. Lalu untuk lamanya menstruasi yaitu sekitar 3 hari nyampe 8 hari. Dan yang terakhir adalah untuk volume menstruasi yaitu kurang lebih 33,2 mili atau bisa disebut juga sekitar 16 cc per hari. Lalu jika dilihat secara fisiologi, jadi ketika terjadinya siklus menstruasi ini, ovarium akan melepas sel telur atau ovum. Nah, lalu ovum itu siap untuk dibuahi karena emang udah matang dan juga dia akan berkembang. Lalu lapisan dinding endometrium atau lapisan dinding rahimnya juga dia akan mengalami perubahan kayak peluruhan, terus penumpukan. Nah, berarti kan kalau kayak gitu terjadi perubahan. Perubahan ini tuh dinamakan sebagai respon perubahan hormonal. Lalu sekarang lanjut ke pembahasannya. Yang pertama adalah fase folikular tadi. Fase folikular ini dimulai dari hipotalamus. Hipotalamus ini adanya di otak. Lalu ia merangsang untuk kelenjar pituitari ini mengeluarkan hormon-hormon perangsang kayak hormon FSH dan juga LH. Kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah fase ovulasi. Fase ovulasi ini dimana ketika ovarium tadi dia sudah mengeluarkan sel telurnya. Jadi sel telurnya udah matang dan juga udah siap dibuahi. Pada fase ovulasi ini dimana kita bisa mengalami yang namanya hamil. Itu tuh di fase ovulasi. Selanjutnya adalah fase luteal. Fase luteal ini pembentukan korpus luteum. Korpus luteum ini dibentuk oleh LH. Nah, lalu korpus luteum ini mengsekresikan ada hormon progesteron sama hormon estrogen. Cuman lebih banyaknya itu hormon progesteron. Ada hormon estrogennya tapi hanya dikit, berbeda dengan fase folikuler di mana estrogennya ini banyak. Nah, selanjutnya aku juga mau jelasin tentang siklus ovarium itu kayak gimana. Jadi siklus ovarium ini dari mulai folikel-folikelnya ini dia akan membesar seperti ini nyampe adanya meteor pada folikel. Ini itu dinamainya sebagai fase folikuler. Pada fase folikuler ini dari yang primordial follicle hingga mature follicle. Selanjutnya dia akan terjadinya ovulasi yang tadi. Nah, ovulasi ini si ovumnya ini sudah dikeluarkan ya dari si ovariumnya. Lalu selanjutnya dari sini dari yang ada pinggir-pinggirannya atau disebut juga corpus luteum nyampe degenerating corpus luteum ini tuh dinamanya fase luteal. Jadi kalau dari sini nyampe sini itu namanya fase folikuler. Nah, di sini ovulasi ini adalah fase ovulasi dan dari corpus luteum ini adalah fase luteal. Lanjut, selanjutnya ini tentang siklus uterus. Siklus uterus juga terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase proliferasi, yang kedua adalah fase sekretorik, dan yang terakhir adalah fase menstruasi atau fase haid. Yang pertama adalah fase proliferasi. Fase proliferasi ini dimana pada permulaan awalan siklus endometrium ini telah berdesquamasi akibat haid. Lalu pada fase folikuler yang tadi itu tuh yang disekresikannya itu kan estrogen. Nah, estrogen ini disekresikan sangat banyak. Maka dari itu permukaan endometrium akan mengalami epitelisasi kembali dalam waktu 4-7 hari sesudah haid. Lalu 1 minggu setelahnya, tetapi sebelum ovulasi, dinding endometrium atau lapisan rahim juga dia akan menebal. Kenapa bisa menebal? Karena akibat dari jumlahnya sel stroma yang meningkat. Lalu selanjutnya pada saat menjelang ovulasi
kelenjar endometrium, khususnya ini yang ada pada daerah-daerah serviks atau leher vagina, itu tuh akan menyekresikan mukus-mukus yang encer di sepanjang kanalis cervicalis, dan juga ia akan mengarahkan sperma untuk ke arah yang tepat, kayak spermanya nempel di mana gitu. Nah, selanjutnya adalah fase sekretorik. Fase sekretorik ini terjadi ketika sesudah ovulasi. Pada setelah ovulasi ini, hormon seperti estrogen dan progesteron ini disekresikan dalam jumlah yang sangat tinggi atau sangat banyak oleh korpus luteum. Nah, selanjutnya 1 minggu setelah terjadinya ovulasi, dinding endometrium atau lapisan endometrium atau lapisan rahimnya ini akan mendebal. Ketebalannya ini dari 5 mm hingga 6 mm. Tujuannya itu kenapa bisa berubah-ubah ketebalannya? Karena dia akan mengetahui kondisi yang cocok itu bagaimana untuk implantasi ketika sudah dibuahi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fase haid atau fase menstruasi. Pada fase ini adalah ketika ovum tidak dibuahi. Lalu kurang lebih dari 2 hari sebelum akhir pada masa siklus bulanannya, hormon estrogen dan hormon progesteron ini akan menurun drastis. Lalu akan mengakibatkan di dalam uterus ini kan kita kayak akan vaskuler dan juga nutrien. Lalu mereka ini akan kehilangan penunjangnya. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan hormon dalam siklus haid. Jadi yang pertama ini hipotalamus kan. Hipotalamus ini letaknya ada di otak. Lalu dia akan memberikan sinyal kepada kelenjar pituitari ini melewati releasing hormon. Nah, dari kelenjar pituitari ini untuk menuju ke ovarium, ia harus menggunakan jalur hormon. Jalur hormonnya itu yaitu LH dan juga FSH, atau bisa dikatakan juga kelenjar pituitari ini dia mengeluarkan hormon FSH dan juga LH. Nah, untuk berada di ovarium ini. Nah, setelah ada di ovarium, dari FSH ini dia akan mengeluarkan ini folikel-folikel atau bertumbuhnya folikel, yaitu disebut juga dengan growing folicle. Jadi ini tuh merupakan bibit-bibit atau cikal bakal dari sel telur. Nah, selanjutnya kalau misalkan dari LH itu akan mengeluarkan atau akan membentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum ini disebut juga atau lapisan folikel, kayak gitu. Nah, dari tumbuhnya folikel yang ada dari FSH tadi yang dikeluarkan oleh pituitari, dia akan mengeluarkan hormon estrogen atau fungsi lainnya juga sebagai memicu keluarnya si estrogen ini. Estrogen yang tinggi, lalu folikel yang matang, dia akan terjadinya ovulasi gitu. Jadi bisa terjadinya ovulasi ini kalau estrogennya udah mateng, udah tinggi, dan juga folikelnya udah mateng. Lalu akan terjadinya ovulasi. Berbeda dengan korpus luteum. Kalau korpus luteum ini dia akan mengeluarkan progesteron dan beberapa estrogen. Jadi bisa dikatakan korpus luteum ini dia banyaknya itu menyekresikan progesteron, namun estrogennya ini hanya sedikit, berbeda dengan hormon FSH yang tadi. FSH lalu akan mengeluarkan folikel dan juga estrogennya yang banyak gitu. Nah, lalu dari estrogennya ini yang banyak, dia akan menstimulasi lagi ke kelenjar pituitari. Dalam menstimulasi ini, peningkatan estrogen pada pertengahan siklus akan merangsang sekresi LH. Dan berbeda dengan progesteron yang tadi. Kalau progesteron dari hasil korpus luteum tadi, dia akan menginhibisi ke dalam kelenjar pituitari dan juga kelenjar hipotalamus. Lalu dalam prosesnya itu terjadi peningkatan progesteron, estrogen setelah ovulasi menghambat sekresi FSH dan juga LH. Begitu. Sekian penjelasan siklus haid normal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.